keluhan apa sih yang paling banyak dok kalau atlet atau mungkin bukan cuma atlet ya, Recreational recreational atlet lah. Dari lutut, ankle, lower back, bahu itu paling banyak. Banyak dokter mengatakan memvonis kamu jangan olahraga lagi deh, kamu jangan itu deh dan segala macam. Padahal sebenarnya masalahnya tuh karena ototnya yang tight, ototnya yang kaku. 80% lower back pain itu comes from hamstring tight. Jadi karena otot paha belakangnya kaku. Jadi ngaruh ya lower back pain dengan hamstring. Ngaruh, karena tubuh kita itu satu kinetic change. Jadi dari mulai betis, hamstring, glutes sampai lower itu nyambung. Jadi Oke, balik lagi di Transitions to Triathlon. Kali ini kita bakal ngobrol sama Dok Andi. Ini udah terkenal banget nih di dunia sports sekarang nih. Backgroundnya tiba-tiba jadi sports dokter, gimana ceritanya dok? Oke, karena saya dulu kayak sekolah olahraga, saya dulu basket, kemudian jadi dokternya Satria Muda Britama. Kita buat sports medicine center, sports medicine clinic yang bisa merehab atlet bagaimana dia bisa back stronger. Artinya kalau atlet itu cedera nggak cuma nyerinya hilang, tapi juga bagaimana bisa main lagi, bahkan lebih performance-nya lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Praktek banyak runners, banyak atlet yang datang cedera dan segala macam. Terus akhirnya saya penasaran ini kenapa sih orang suka maraton dan segala macam. Akhirnya saya terjun ke maraton juga. Cuman kalau untuk triathlon masih nanti dulu, masih belum. Nanti kita racunin Dok Andi ya. Setelah menggeluti sport medicine ini, keluhan apa sih yang paling banyak dok kalau atlet atau mungkin bukan cuma atlet ya, recreational atlet lah. Keluhannya sangat banyak sih, mulai dari lutut, ankle, lower back, bahu itu paling banyak. Tapi ketika kita bisa klasifikasi penyebabnya tuh dua atau klasifikasinya dua. Pertama acute karena dia jatuh atau cedera karena dia trauma. Terus kemudian yang kedua tuh paling banyak adalah karena overuse gitu. Jadi karena dipakai terus kemudian recovery-nya kurang atau stretching-nya kurang, jadi akhirnya ototnya jadi getting tight, terus kemudian akhirnya sendinya jadi sakit gitu. Termasuk juga misalnya contoh ITD, terus kemudian lower back pain itu sebenarnya karena overuse gitu. Sometimes tuh karena overuse, tapi mungkin kita harus bisa mengidentifikasi faktor resikonya apa gitu. Pasti ada penyebabnya. Apakah karena dia too far, too soon, terlalu banyak ya, maksudnya larinya atau recovery-nya yang latihannya itu bisa terjadi gitu. Misalkan nih low back pain, mungkin itu bukan karena satu insiden aja ya, bisa jadi itu karena prolong exercise yang salah gitu ya. Kita ngomongin pada runners atau pada sepeda atau pada triathlete lah ya. Sering kalau kita ke lower back ke dokter gitu ya, sometimes dokter nganjurin untuk MRI. Kalau MRI terus kemudian langsung jawabannya, oh ini ada bulging disc nih, oh ini ada penyempitan saraf gitu. Betul. Sometimes tuh seperti itu gitu. Dan itu memang terjadi dari ketika kita baca MRI, 8 dari 10 orang itu pasti dibaca akan ada penyempitan saraf. Karena apa? Karena manusia itu kadang-kadang pada saat bekerja, pada saat duduk tuh nggak ergonomik gitu. Jadi ototnya jadi kaku, terus kemudian jadi posisi spine-nya jadi kelihatannya seperti saraf kejepit. Sehingga akhirnya direkomendasikan, banyak dokter mengatakan memvonis kamu jangan olahraga lagi deh, kamu jangan itu deh dan segala macam. Padahal sebenarnya masalahnya tuh karena ototnya yang tight, ototnya yang kaku. 80% lower back pain itu comes from hamstring tight. Jadi karena otot paha belakangnya kaku. Apalagi cyclist, apalagi runners gitu. Jadi ngaruh ya lower back pain dengan hamstring. Ngaruh, karena tubuh kita itu satu kinetic change. Jadi dari mulai betis, hamstring, glutes sampai lower itu nyambung. Jadi kalau mulai dari betisnya kaku, cyclist kaku, jarang stretching, naik ke atas ke hamstringnya kaku, terus dia banyak duduk jadi lower back tight gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh yang harus diidentifikasi. Faktor resikonya apa sih? Nah, ketika faktor resikonya kadang misalnya back pain masalahnya kaku, terus kemudian dimasas, udah enakan. Tapi hamstringnya sumbernya nggak dimasas, besok hamstring lagi back pain lagi misalnya. Jadi cuma kuratif aja, dia nggak preventif. Betul sekali. Jadi memang ketika kita mendiagnosis atau membuat sebuah program rehab itu harus benar-benar mengidentifikasi faktor-faktor risikonya apa, penyebabnya apa. Karena overtraining kita kasih edukasi bagaimana overtrainingnya seperti apa dan segala macam. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mempunyai masalah low back pain, mungkin
dicoba dicek dulu ke sports doctor, apalagi tujuannya ingin berolahraga kembali ya. Karena kan bisa jadi bukan cuma masalah di lower back pain-nya, bisa jadi di muscles yang lain. Betul ya. sekali. Nah mungkin kalau kayak gitu diagnosanya itu biasanya di tesnya gimana dok? Oke, kita bisa ada beberapa tes yang kita bisa melakukan untuk lower back pain. Biasanya yang dia sambil tiduran, terus kemudian saya cek dia harus mengangkat kakinya, ke atas semaksimal mungkin dia bisa. Kadang-kadang mereka yang lower back pain itu hamstringnya akan kaku sekali, dia nggak bisa sampai mengangkat sampai 90 derajat, paling cuma terbatas berapa derajat gitu. Karena penyebabnya adalah karena otot hamstringnya kaku, atau otot glutesnya atau otot pinggangnya itu cukup kaku. Jadi, nah kalau kaku itu dipijit terus langsung jadi loose atau apa sih? Biar nggak kaku. Jadi gitu. muscle tightness memang salah satu treatment yang terbaik adalah dirilis atau ototnya dimasas gitu ya. Yang tadinya tight itu jadi rilis. Tapi nggak cuma dirilis aja. Setelah itu kalau kita nggak kuatin lagi, kalau kita nggak exercise, kita nggak kuatin, maka dia akan gampang kaku lagi gitu. Jadi nggak cuma rilis aja sebenarnya. Yang sering miss itu adalah seperti itu. Beberapa recreational athlete kalau sakit ototnya kaku, dimasas, selesai, enakan. Tapi after that nggak pernah di exercise, nggak pernah di stretching, jadi balik lagi. Jadi setelah berulang-ulang ototnya jadi lebih susah untuk dirilis lagi, back to normal tuh nggak susah. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mengalami masalah repetitif berulang-ulang, mungkin ada bagusnya dicek ya. Jangan-jangan selama ini penanganannya kurang tepat ya. Itu tadi part 1 wawancara dengan Dok Andi. Masih ada part-part selanjutnya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan part selanjutnya.